Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, di pagi hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membuat database awal pada perusahaan. Sebelum itu kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Kita lihat PowerPoint-nya. Baik, di sini ada PowerPoint, bisa dilihat di PowerPoint ya. Accounting Business Center Palapa, SMK Negeri 48 Jakarta, Jalan Raden Inten 2 nomor 3 Jakarta Timur, oleh saya sendiri Arif Hermanto, SPD CAP CAT. Oke. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, apakah hadir semua pagi ini? Bapak harap hadir semua ya. Silakan kalian absen pada link Google Form absensi kehadiran yang telah disediakan. Ya, berikutnya adalah tak kenal maka kenalan. Nah, ini foto saya. Botak-botak imut, lucu. Ya, lalu nama saya Arif Hermanto, biasa dipanggil Pak Ahel ya. TTL, tempat tanggal lahir Jakarta 14 April 1985. Jadi usia saya sudah 35 tahun. Alamat domisili saya di Bogor, tepatnya di Cilebut, Kabupaten Bogor. Lalu saya mengajar di SMK 48 dan HP. Nah, ini HP saya, yang mau dicatat boleh, enggak juga nggak apa-apa. Email saya juga ada 2. Baik, kebetulan saya punya sertifikat kompetensi. Ini adalah sertifikat asesmen, uji kompetensi, asesor ya. Lalu ini adalah sertifikat teknis ya, sebagai teknisi akuntansi junior. Lalu ini saya sertifikat saya sebagai orang yang mempunyai gelar CAAT ya. Baik, untuk di Accurate Online saya sudah punya sertifikat Accurate Data Entry for Accurate Online. Nah, lalu untuk di Accurate version 5 saya sudah mempunyai sertifikat Accurate Profesional. Itulah kenapa di gelar saya ada CAP itu. Dan CADE pun juga ada, namun saya lebih mencantumkan yang CAP-nya. Baik, aturan dan keamanan di dalam kelas ini adalah silakan gunakan HP, tidak menggunakan untuk bermain-main, tidak boleh makan minum, tidak boleh merokok, ngantuk, lalu diam. Pastikan listrik di dalam ruangan Anda aman, lalu gunakan internet secara sehat. Baik, ini ada lagu belajar Accurate. Nanti kita akan pelajari lagu-lagu ini, kalau bisa tugasnya nanti bisa direkam nih lagu ini ya. Oke, Internet of Things for Accounting. Di sini kita menyadari bahwa adanya revolusi industri 4.0 mengharuskan kita untuk berhubungan segala sesuatunya dengan internet, IoT. Nah, IoT for accounting pun juga ada tentunya ya, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan accounting bisa dilakukan dengan menggunakan internet, seperti itu, termasuk dalam membuat laporan keuangan, mencatat transaksi keuangan, hingga pajak sekalipun. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai Accurate Online. Pertama adalah membuat data awal perusahaan. Oke. Nah, alur dalam pembelajaran kali ini adalah
Saya mulai dari SKKNI-nya, yaitu aturan Kepmenaker Trans nomor 182 tahun 2013. Ya, lalu skemanya adalah kualifikasi 2 teknisi akuntansi junior. Unitnya mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Elemennya adalah menyiapkan data awal perusahaan, dan KUK-nya adalah data perusahaan dibuat. Jadi apa yang kita pelajari kali ini sudah bersinggungan dengan uji kompetensi yang akan kalian hadapi nanti di kelas 12 ataupun di kelas 11 ini jika memang ujiannya dimajukan. Tujuan dan manfaat: peserta dapat menjelaskan langkah pembuatan database awal melalui tayangan bergambar dengan runtut dan teliti. Lalu yang kedua, mampu membuat database awal melalui simulasi kasus dengan cermat dan teliti. Peserta kompeten dalam pembuatan database awal. Oke. Minggu yang lalu mungkin kita pelajari ini apa-apa saja yang dibutuhkan di dalam pembelajaran ini. Tentunya ada komputer, ada laptop, jaringan internet, serta printer. Oke, modul yang akan disediakan adalah modul yang ini, ya, materi praktik akurat online. Lalu ada juga modul tryout ujian CADE based online. Oke, ada 2 modul yang akan disediakan dalam pembelajaran kali ini. Baik, sekarang kita masuk dulu ke dalam accurate.id. Tujuannya adalah untuk membuat akun. Ya, untuk membuat akun di dalam accurate.id ini. Oke, jadi kalian masuk ke Google Chrome gitu ya, masuk ke Google Chrome lalu ketik alamat webnya accurate.id. Oke. Setelah masuk ke accurate.id maka akan muncul seperti ini. Ya. Kalian bisa login dengan Facebook atau login dengan Google seperti itu. Itu lebih mudah dengan Google ya, lebih mudah dengan Google. Oke. Baik, setelah kalian login, nah ini Bapak contohnya loginnya pakai Facebook nih. Ya. Karena login dengan Google-nya sudah dilakukan. Nah, dengan Facebook Bapak buat modul ini dengan Facebook. Ya. Masuk, lalu lanjutkan sebagai Arif ya. Oke, nanti muncul seperti ini nih. Oke, selamat datang Arif Almanto, Anda sudah berhasil masuk. Untuk membuat database, klik tombol buat database di bawahnya. Klik buat database. Oke, lalu ini adalah soal kasus PT Telesindo Jaya yang nanti akan kita selesaikan bersama-sama. Diperhatikan ya, kasus PT Telesindo Jaya. Baik. Nah, ketika kalian klik database muncul seperti ini, maka tugas kalian adalah membuat nama. Ya, tulis namanya PT Telesindo Jaya Instruktur. Nah, ini contoh saya saja ya. Kalian boleh PT Telesindo Jaya nama gitu. Oke. Lalu akan muncul seperti ini. Ya. Nanti kalian bisa milih gambar yang diinginkan tentunya. Oke, setelah muncul seperti ini, klik gambarnya, maka akan tampil informasi data perusahaan. Yang kita lakukan adalah input data perusahaan. Ya. Input data perusahaan dimulai dari nama, level, bidang usaha, ya, sampai ke negara. Nah, datanya dari mana? Datanya dari soal, ya. Datanya dari soal. Kalau kita back, nah, datanya dari soal. Nah, ini dia. Ya, nama perusahaan ada, level distribusinya juga ada, bidang usaha, nomor telepon, sampai mata uang, seperti itu ya. Jadi ada datanya di perusahaan.
Oke, kalian bisa ikuti seperti ini saja. Lalu klik lanjut. Klik lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah info penting perusahaan. Info penting perusahaan, karena berdasarkan info inilah kalian akan mengisi data-data berikutnya. Contoh, fitur dasar perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN 10%. Lalu perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Oke, maka di input data fitur dasar info perusahaan, di sini ada beberapa pilihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu pilih yang sesuai dengan info dasar. Ya, karena tadi di info dasarnya adalah hanya 2, perusahaan memungut dan membayar PPN dan mencatat aset, maka ditulis atau diklik di input data fitur dasar hanya 2, memungut dan membayar PPN, klik iya, lalu mencatat aset perusahaan, klik iya. Gitu. Berikutnya klik lanjut, ya. Lalu kita perhatikan lagi info dasar perusahaannya, ya, untuk penjualan. Info penting perusahaannya ada 2. Perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Oke, kita isi. Nah, ini kita isi. Gitu ya. Fitur dasar untuk penjualan sesuai soal ya, sesuai soal. Ternyata bukan hanya 2 ya, ada 4. Ya, kita lihat soalnya deh. Lihat soalnya. Oke, kita lihat soalnya. Oh iya, memang ada 4 ya. Info penting perusahaan penjualan ada 4. Yang satu, perusahaan memberikan penawaran. Kedua, barang yang dijual dapat diretur. Lalu yang ketiga, perusahaan pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Lalu perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu. Sehingga menginput data penjualan itu ada 4 yang diisi. Oke. Begitupun selanjutnya, nanti menginput data pembelian ada 2 yang diisi. Lalu selanjutnya menginput data persediaan. Nah, ini sesuai dengan soal. Jika memang hanya FIFO, ya klik FIFO atau rata-rata. Di accurate, metode persediaan yang diakui hanya 2, yaitu rata-rata dan FIFO. Ya, setelah klik FIFO atau rata-rata, kalau menurut soal PT Telesindo Jaya itu menggunakan FIFO. Klik lanjut. Nah, lainnya, apakah perusahaan Anda mencatat biaya dan beban operasional per departemen, ya, atau per proyek? Ya tidak, karena ini perusahaan jasa dan dagang, jadi kita tidak menggunakan ini. Klik lanjut. Akun perkiraan. Nah, untuk ini, apakah Anda ingin akurat membuatkan daftar akun perkiraan? Ya, untuk input data akun perkiraan ya, kita tidak checklist. Kenapa? Karena akun perkiraan sudah ada dalam bentuk Excel, jadi tidak perlu kita checklist. Kita klik selesai. Nah, selesai pula langkah input database awal ya. Jadi kesimpulannya adalah membuat database awal. Pertama, login web accurate.id. Yang kedua, login via Facebook atau Google. Yang ketiga, ketik nama database perusahaan dan pilih icon. 4, klik database. Lalu langkah input database awalnya adalah input info, fitur dasar, penjualan, pembelian, persediaan lainnya, dan akun perkiraan. Baik, ini ada soal praktik. Ya, silakan kalian jawab ya. Ketik di Microsoft Word, lalu boleh kirimkan ke saya, ke alamat email saya.
Oke, ini evaluasi. Nah, ini tugasnya. Tugas kalian adalah database perusahaan CV aneka ragam. Ya, jadi untuk latihan kalian adalah PT Telesindo, tapi untuk take home, untuk tugas kalian nanti akan ada perusahaan CV aneka ragam. Baik, itu saja paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan, sehat selalu, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.